Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana. Saat ini mengajar di SDN Kunjung Pasir Putih, kilometer 18, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam mata kuliah perspektif pendidikan ini, saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan melalui bahan ajar yang saya siapkan ini nanti. Saya berharap materi ini nanti bisa membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan kita di bidang keguruan. Mari kita mulai dengan semangat dan komitmen untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Terima kasih. Berikut 11 langkah dalam penyiapan bahan ajar pada modul 9.24 sampai dengan 9.25 pada mata kuliah perspektif pendidikan. Adapun langkah yang pertama adalah 1. Menelaah strategi pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran adalah rencana dan metode yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang dipilih berdasarkan karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran ini, kita dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan secara efektif dan efisien. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan penting bagi guru untuk memilih dan mengadaptasi strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua, melakukan survei berbagai literatur dan ahli bidang ilmu untuk mengetahui bahan ajar yang sudah tersedia. Langkah dalam melakukan survei literatur ini yang pertama, tentukan topik atau kompetensi yang ingin kita capai. Selanjutnya, gunakan database akademik seperti Google Scholar atau perpustakaan digital untuk mencari artikel dan buku yang relevan. Jangan lupa mencatat referensi yang kita temukan untuk memudahkan proses penulisan dan pengembangan bahan ajar. Selain survei literatur, berkonsultasi dengan ahli di bidang ilmu yang relevan juga sangat penting. Ahli dapat memberikan wawasan mendalam, perspektif praktis, dan rekomendasi bahan ajar yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam literatur. Setelah mengumpulkan informasi dari survei literatur dan konsultasi dengan ahli, langkah berikutnya adalah menyusun bahan ajar. Pastikan bahan ajar yang dipilih relevan, mudah dipahami, dan dapat diaplikasikan dalam konteks pembelajaran. Kombinasikan teori yang dari literatur dengan praktik dan direkomendasikan oleh ahli untuk menciptakan bahan ajar yang komprehensif dan efektif. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa materi yang digunakan dalam pengajaran adalah yang terbaik dan paling relevan. Langkah ketiga, mempertimbangkan apakah akan mengadopsi atau mengadaptasi bahan ajar yang tersedia. Mengadopsi bahan ajar berarti menggunakan materi yang sudah ada tanpa melakukan perubahan signifikan. Ini bisa menjadi pilihan yang efisien jika bahan ajar tersebut sudah terbukti efektif dan relevan dengan kurikulum yang kita gunakan. Misalnya, buku teks yang sudah direkomendasikan oleh Badan Pendidikan atau modul ajar yang telah disertifikasi. Nah, kelebihan mengadopsi bahan ajar ini, pertama, waktu dan tenaga. Menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu membuat materi dari awal. Kedua, kualitasnya terjamin. Bahan ajar yang diadopsi biasanya telah melalui proses evaluasi dan penyempurnaan. Kelebihannya yang ketiga, konsisten. Menyediakan standar yang konsisten dalam pengajaran di berbagai kelas atau sekolah. Mengadaptasi bahan ajar berarti menyesuaikan materi yang ada agar lebih sesuai dengan konteks spesifik, kebutuhan siswa, dan tujuan pembelajaran kita. Ini bisa melibatkan modifikasi, menambahkan jumlah contoh lokal, atau mengubah metode penyampaian. Dalam mengadopsi bahan ajar juga memiliki kelebihan, diantaranya relevansi.
Materi menjadi lebih relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Kelebihan yang kedua dari mengadaptasi bahan ajar adalah keterlibatan siswa. Materi yang disesuaikan dapat lebih menarik bagi siswa karena lebih dekat dengan pengalaman mereka. Kelebihan yang ketiga, fleksibel, memungkinkan guru untuk memasukkan inovasi dan metode pengajaran yang mereka yakini paling efektif. Dalam memutuskan antara mengadopsi atau mengadaptasi bahan ajar memerlukan pertimbangan yang cermat. Pastikan untuk mengevaluasi kebutuhan dan konteks pembelajaran secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Langkah yang keempat, menentukan apakah materi baru perlu dirancang. Apabila perlu, lanjutkan dengan langkah yang kelima. Apabila tidak, mulai mengorganisasikan dan mengadaptasi bahan ajar yang tersedia dengan menggunakan strategi pembelajaran sebagai panduan. Dalam menentukan kebutuhan materi baru, pertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Apakah bahan ajar yang tersedia sudah sesuai dengan standar atau tujuan daripada kurikulum? Yang kedua, kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Apakah bahan ajar tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa kita? Yang ketiga, dalam menentukan kebutuhan materi baru, ketersediaan sumber daya. Apakah kita memiliki sumber daya yang cukup untuk merancang materi baru, termasuk waktu, tenaga, dan dukungan teknologi? Apabila perlu merancang materi baru, maka kita perlu merancang materi ini dengan melibatkan yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menetapkan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Kedua, mengembangkan konten, membuat materi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang tepat, memilih metode pengajaran dan media yang efektif untuk menyampaikan materi. Apabila tidak perlu merancang materi baru, langkah-langkahnya meliputi yang pertama, meninjau dan memilih bahan ajar yang relevan, pilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Kedua, mengadaptasi materi, sesuaikan materi agar lebih relevan dengan konteks lokal dan lebih menarik bagi siswa. Ini bisa melibatkan penambahan contoh-contoh lokal atau penyesuaian metode pengajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan materi, atur bahan ajar secara logis dan sistematis agar mudah diikuti oleh siswa. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita dapat menentukan dengan tepat apakah perlu merancang materi baru atau cukup mengadaptasi bahan ajar yang ada. Langkah yang kelima, menelaah hasil analisis tentang siswa dan masing-masing proses pembelajaran, mempertimbangkan peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran dan menentukan tingkat partisipasi siswa, belajar secara individual atau dalam kelompok. Dalam menelaah hasil analisis tentang siswa, ini mencakup pemahaman terhadap tingkat kemampuan akademik, mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran. Yang kedua, gaya belajar, memahami apakah siswa lebih efektif belajar melalui visual, auditory, atau kinestetik. Yang ketiga, minat dan motivasi, mengetahui apa yang memotivasi siswa dan bidang apa yang mereka minati. Selanjutnya, kita perlu menelaah proses pembelajaran yang sudah berjalan. Pertimbangkan yang pertama, metode pengajarannya, apakah metode yang digunakan sudah efektif. Yang kedua, keterlibatan siswa, seberapa aktif siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, bagaimana evaluasi dilakukan atau umpan balik diberikan kepada siswa. Peran guru juga sangat penting dalam memfasilitasi pembelajaran. Guru harus bisa membuat lingkungan belajar yang kondusif, memfasilitasi diskusi, memberikan bimbingan individual, menggunakan teknologi pendidikan. Setelah menelaah analisis dan proses pembelajaran, kita perlu menentukan tingkat partisipasi siswa, baik secara individual maupun dalam kelompok.
Dengan menelaah hasil analisis tentang siswa dan proses pembelajaran, serta mempertimbangkan peran guru dan tingkat partisipasi siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Langkah yang keenam, menelaah hasil analisis konteks belajar dan asumsi tentang sumber belajar yang tersedia untuk mengembangkan bahan ajar. Dalam langkah ini dipertimbangkan kembali sistem penyampaian dan media yang dipilih untuk menyajikan materi pembelajaran, memonitor latihan atau tugas dan balikan, melakukan evaluasi serta meningkatkan ingatan siswa serta transfer. Menelaah hasil analisis konteks belajar ini melibatkan pemahaman tentang lingkungan belajar, karakteristik siswa dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan analisis konteks belajar, kita bisa mulai mengembangkan bahan ajar yang sesuai. Proses ini mencakup menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan memilih media yang tepat. Dalam menyampaikan materi, juga penting untuk memilih sistem penyampaian dan media yang efektif. Pertimbangkan beberapa opsi. Yang pertama, pembelajaran tatap muka atau pembelajaran online. Memonitor latihan atau tugas siswa dan memberikan balikan yang konstruktif adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Kemudian melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas bahan ajar dan proses pembelajaran. Ini bisa dilakukan melalui tes atau kuis dalam mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Bisa juga melakukan evaluasi kualitatif menggunakan survei dan wawancara untuk mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman belajar mereka. Dan melakukan analisis data hasil belajar untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Untuk meningkatkan ingatan siswa dan transfer pengetahuan, kita bisa yang pertama pengulangan terstruktur, menyusun materi sedemikian rupa sehingga siswa bisa mengulanginya secara teratur. Kedua, mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Langkah yang ketujuh, merancang dan menulis materi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran dalam bentuk draft. Berdasarkan draft ini, pengembangan akan mengecek urutan penyajian, alur penyajian ide, ketetapan ilustrasi dan contoh, kelengkapan materi, penggunaan bahasa, dan sebagainya. Pengembang hendaknya membuat draft kasar bahan ajar selengkap mungkin untuk masing-masing kegiatan pembelajaran. Langkah pertama dalam merancang bahan ajar adalah memahami strategi pembelajaran yang akan digunakan. Strategi ini akan memadukan kita dalam menyusun materi yang efektif dan menarik bagi siswa. Setelah strategi ditentukan, kita bisa mulai menulis draft materi bahan ajar. Dalam proses ini, pastikan kita untuk menyusun urutan penyajian dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Pastikan juga alur penyajian ide logis dan mudah diikuti. Gunakan juga ilustrasi dan contoh yang relevan dan tepat untuk memperjelas konsep. Dan gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkatannya. Dengan menyusun draft yang lengkap, kita dapat memastikan bahwa materi bahan ajar siap untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah yang ke-8, menelaah setiap pertemuan pembelajaran untuk melihat kejelasan dan alur penyajian ide dari bahan ajar yang telah dikembangkan. Langkah yang bisa kita lakukan untuk menelaah setiap pertemuan pembelajaran yaitu dengan mereview tujuan pembelajaran, mengevaluasi struktur materi, memberikan kejelasan penyajian materi, pastikan bahwa setiap ide disampaikan dengan jelas dan tidak ada bagian yang membingungkan. Keterlibatan siswa juga penting, apakah ada aktivitas atau diskusi yang mendorong partisipasi aktif dari mereka. Dan umpan balik untuk memberikan kepada siswa bisa melalui pertanyaan, diskusi, atau tugas yang diberikan.
Sebagai contoh, mari kita lihat sebuah pertemuan pembelajaran tentang konsep matematika dasar. Kita bisa mulai dengan meninjau tujuan pembelajaran untuk sesi tersebut, memastikan bahwa materi disajikan dari konsep yang paling sederhana, seperti pengenalan angka, hingga konsep yang lebih kompleks, seperti operasi dasar. Kita juga bisa memeriksa apakah ada ilustrasi dan contoh yang memadai seperti gambar dan soal cerita, serta aktivitas yang melibatkan siswa dalam memahami materi. Dengan menelaah setiap pertemuan pembelajaran, kita dapat memastikan bahwa bahan ajar yang telah dikembangkan disampaikan dengan jelas dan efektif. Ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan proses pembelajaran. Langkah yang ke-9, membuat lembar kerja siswa jika diperlukan. Terkadang, dalam proses pembelajaran, menciptakan lembar kerja siswa dapat menjadi langkah penting untuk memperjelas konsep. Langkah yang ke-10, melakukan evaluasi bahan ajar yang sudah dikembangkan. Langkah yang ke-10, melakukan evaluasi bahan ajar yang sudah dikembangkan. Evaluasi untuk memastikan bahwa materi yang disusun efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek seperti kesesuaian materi dengan kurikulum, kejelasan penyampaian, serta keterlibatan dan respon siswa. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui umpan balik dari siswa, observasi kelas, serta penilaian dari rekan sejawat. Dengan melakukan evaluasi dan komprehensif, kita dapat memperbaiki dan menyempurnakan bahan ajar agar lebih bermanfaat dan relevan bagi proses pembelajaran. Langkah yang terakhir dalam penyiapan bahan ajar, langkah yang ke-11, memperbaiki bahan ajar sesuai dengan hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan pada bahan ajar mencakup penyempurnaan, penyusunan ulang struktur penyajian, serta penambahan atau pengurangan materi sesuai dengan umpan balik yang diterima. Dengan melakukan perbaikan ini, kita memastikan bahwa bahan ajar dapat lebih efektif mendukung tujuan pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Demikian pemaparan saya dalam penyiapan bahan ajar pada mata kuliah Perspektif Pendidikan. Terima kasih sudah menonton.